Halo teman-teman, selamat datang di Yusala Dewi Channel. Bersama dengan Kak Winda di sini kita akan belajar bareng tes substantif PPG Prajabatan Kemampuan Literasi. Yuk, langsung aja kita lihat soalnya. Baik, kembali lagi di sini bersama dengan Kak Winda. Kita akan mengerjakan soal tes substantif PPG Prajabatan tes kemampuan dasar literasi. Seperti yang sudah kemarin disampaikan bahwa ketika mengerjakan soal literasi seperti ini, teman-teman tidak perlu mengerjakan atau membaca soal secara keseluruhan ya. Jadi langsung saja kita baca soalnya, kemudian baca opsinya, baru kita temukan di dalam jawaban seperti itu. Baik, langsung kita mulai kerjakan. Nah, jadi di sini ada data yaitu tentang rumah tangga tidak memiliki rumah sendiri ya. Jadi ada datanya di sini. Yang mana di sini pemerintah itu berencana untuk memberikan fasilitas yaitu likuiditas pembiayaan perumahan gitu, FLPP ya. Langsung aja kita baca soalnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nah, di sini ditanyakan pernyataan yang tepat ya. Sama seperti soal sebelumnya. Jadi soal seperti ini pasti keluar teman-teman. Langsung saja kita lihat opsinya di sini. A. Pemerintah berencana terus menggenjot penyaluran subsidi rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Ya, jawabannya di sini sudah ketemu ya teman-teman, yang A ya, karena terbukti bahkan di kalimat pertama, paragraf pertama, pemerintah berencana terus menggenjot penyaluran subsidi rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, di sini sudah benar. Maka teman-teman langsung saja pasti sudah benar, jawabannya adalah yang A. Tidak perlu lagi dibaca opsi-opsi yang lainnya ya. Baik, langsung saja. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, berapa rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri? Nah, di sini langsung saja kita ketahui teman-teman bahwa BPS atau Badan Pusat Statistik menyebutkan hingga tahun 2019 ternyata masih ada 15,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri. Nah, dari sini kita sudah bisa jawab ya teman-teman, bahwa rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri berapa? Yaitu yang D, 15,3 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya, kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, nah kalau ditanya kesimpulan ya sama seperti kemarin, maka kita harus tahu dulu bacaan ini tentang apa, baru kita bisa simpulkan ya. Secara singkat ternyata bacaan ini tentang apa, begitu. Apakah yang A? Kita lihat, sebaiknya anggaran diperuntukkan untuk kebutuhan yang lebih penting. Oh, ya, ternyata ini bukan jawabannya ya, karena dengan adanya program pemerintah FLPP ini, subsidi perumahan ini sangat penting ya, teman-teman. Di sini sudah dijelaskan, maka opsi A salah. Baik, kita lanjutkan opsi B. Di samping pemerintah yang terus berusaha, masyarakat juga perlu mendukung program tersebut. Nah, ini baru yang namanya kesimpulan ya. Jadi ketika sudah ada program pemerintah yang baik, alangkah baiknya bahwa masyarakat juga turut mendukung program pemerintah tersebut ya. Maka kesimpulan yang tepat adalah yang B. Baik, selanjutnya berdasarkan grafik tersebut, persentase backlog terendah adalah kalau kita lihat di dalam tabel, maka di situ ada persentase backlog yang paling rendah di situ adalah yang mana? Sumatera ya, dengan hanya 16,32%. Nah, hampir sama dengan Maluku dan Papua ya. Namun di situ yang paling rendah adalah yang Sumatera dengan hanya 16,32%. Maka jawabannya adalah C, Sumatera. Baik, selanjutnya, jika jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri diurutkan berdasarkan yang terendah, maka baik, jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah di sini bisa teman-teman lihat yang warna merah ini ya. Di situ yang paling rendah adalah yang Maluku dan Papua. Di situ dia hanya 0,29%. Maka bisa disimpulkan bahwa apa teman-teman? D. Maluku dan Papua akan menempati urutan pertama.
pertama karena diurutkan dari yang terendah. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah, nah ini kita temui data baru, yaitu tentang Indonesia dalam Indeks Kelaparan Global ya. Kemudian langsung saja kita baca soalnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa soal-soal seperti ini itu jelas keluar ya, antara manakah pernyataan yang tepat, manakah pernyataan yang tidak tepat. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti di sini ya. Yang tidak tepat ditanyakan, maka kita langsung saja baca opsinya. Opsi A, tujuan bersama yang dicanangkan negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia ditetapkan bakal terwujud pada 2030. Apakah ini tepat? Dan ternyata tepat ya. Di sini ditemukan tujuan bersama dicanangkan negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia ditetapkan bakal terwujud pada 2030. Maka A, opsi A salah. Kemudian yang B, sampai hari ini bencana kelaparan dan kasus kurang gizi terus berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, di dalam tabelnya ya, Indeks Kelaparan Global, di situ hampir setiap tahun ya, kalau kita bisa lihat ada atau muncul selalu kasus kelaparan, krisis kelaparan ini. Maka jawaban B ini kurang tepat ya. Bencana kelaparan dan kasus kurang gizi ini tetap ada dan bahkan meningkat pada tahun 2006 ya. Maka opsi B lah jawabannya di sini karena tidak tepat dengan teks maupun grafiknya ya. Sampai hari ini bencana kelaparan dan kasus kurang gizi terus berkurang. Seharusnya yang tepat adalah bahwa tetap ada ya kasus kurang gizi dan juga kelaparan dan bahkan mencapai puncak yaitu pada tahun 2006. Seperti itu. Lanjut, berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2000 Indonesia meraih skor indeks kelaparan global sebesar, kita cek pada tahun 2000. Nah, di sini teman-teman grafik yang pertama. Kira-kira berapa sih Indonesia meraih skor indeks kelaparan globalnya di situ, yaitu sebesar 26,1% ya. Maka jawabannya yang E, 26,1%. Nah, seperti itu. Lanjut, berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2012 Indonesia meraih skor indeks kelaparan global sebesar, nah kalau tadi ditanyakan yang 2000, sekarang ditanyakan tahun 2012. Kita lihat di situ indeksnya berapa? Oh, ternyata turun menjadi 23,1%. Nah, maka jawabannya adalah yang B, 23,1%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita sudah belajar soal-soal tes substantif PPG, tes kemampuan dasar literasi, yang mana soalnya hampir mirip-mirip ya. Yang pertama pasti ada pertanyaan, manakah pernyataan yang tepat, manakah pernyataan yang tidak tepat. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus teliti ketika membaca soal dan menentukan opsi jawaban ya. Jadi sudah tidak perlu lagi dibaca teksnya panjang dari awal sampai akhir, tidak usah. Namun teman-teman harus teliti ketika membaca soal dan menentukan opsi jawabannya. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Kak Winda sampaikan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Baik, kembali lagi di sini bersama dengan Kak Winda. Kita akan mengerjakan soal tes substantif PPG